Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosmayanti dengan NIM 2104804 dari Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan 2021 kelas 1A. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Dan di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan, yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari, yang waktunya itu adalah 1 tahun atau 365 hari. Ketika bumi sedang mengelilingi matahari, maka akan ada fenomena yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini menyebabkan perbedaan musim di seluruh bagian bumi dan perbedaan panjang siang dan malam pada waktu yang sama. Pada bagian ini, bumi bagian utara menerima sinar matahari yang sangat banyak, sehingga bumi bagian utara mengalami musim panas. Berbanding terbalik dengan bumi bagian selatan yang sedikit menerima cahaya matahari, sehingga mereka yang tinggal di bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Pada bumi bagian utara juga, waktu siang jauh lebih lama dibanding malam. Sedangkan di bumi bagian selatan, waktu malam jauh lebih panjang dibanding siang. Pada bagian ini, sinar matahari mulai menjauhi bagian bumi utara, sehingga bagian bumi utara mengalami proses persiapan memasuki musim dingin, yaitu mereka mengalami musim gugur. Sedangkan bumi bagian selatan mengalami musim semi, dan panjang waktu siang dan malam antara bumi bagian utara dan selatan itu adalah sama. Di bagian ini, sinar matahari sangat banyak diterima oleh bagian bumi selatan, sehingga bumi bagian selatan mengalami musim panas, berbanding terbalik dengan bumi bagian utara yang mengalami musim dingin. Panjang waktu siang di bumi bagian selatan itu lebih panjang dari malamnya, sedangkan bumi bagian utara, waktu malamnya lebih panjang dari siang. Pada bagian ini, bumi bagian utara dan selatan menerima sinar matahari yang sama, sehingga bumi bagian utara mengalami musim semi dan bumi bagian selatan mengalami musim gugur, dengan panjang waktu siang dan malam sama. Lalu, bagaimana dengan negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa? Bagian bumi yang dilalui oleh garis khatulistiwa akan menerima sinar matahari dengan jumlah yang sama setiap tahunnya, sehingga negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa hanya akan mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jadi, sekian pemaparan materi revolusi bumi di video ini, dan semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.